Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi pro justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu sudah diambil dalam nota pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami, tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Ya, sedikit terkait tadi yang lepas tadi yang tidak sesuai dengan kita sudah sesuai kok. Ya, kan beda versi antara penasihat hukum sah-sah saja toh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Ya. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa bukannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kita lihat semua ada di persidangan kan? Ya. Kemudian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat penelitian berkas? Mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, abstrak tuh tidak bisa di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat, benar nggak?
harus ada di sini. Ya, oke ya. Makasih ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.